sesuatu yang apa, nggak jelas ya, sehingga membuat masyarakat ini bingung ya, masyarakat bingung, dan ini justru akan merusak kesatuan dan persatuan bangsa, karena sesuatu yang tidak benar diputar-putar sehingga mencuci otaknya masyarakat, sehingga masyarakat yang salah jadi dianggap benar, yang benar jadi dianggap salah. Saya kira isu ijazah. Profesor ini menuding Roy Suryo dan kawan-kawan menghembuskan sesuatu isu yang tidak jelas, yang kemudian diputar-putar untuk mencuci otak masyarakat hingga yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Sebelum Anda menelan mentah-mentah pernyataan mantan Wakil Menteri era Jokowi ini, mari kita simak pernyataan-pernyataan Pak Iman di berbagai media, yang justru membuktikan bahwa orang ini sendirilah yang memutar-mutar pernyataan yang tidak jelas yang saling bertentangan satu sama lain, yang cukup membingungkan, yang kemudian memantik rasa penasaran kita untuk mengulas dan mengupas, apakah pernyataan dan klarifikasi Pak Iman Raharjo di media didasari sebuah fakta kebenaran, atau justru Pak Imanlah yang mencoba mencuci otak masyarakat dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Ikuti video ini sampai selesai, dan silahkan nilai sendiri karakter seorang Pak Iman Raharjo dari pernyataannya yang saling kontradiksi. Usaha meyakinkan diri bahwa Pak Iman Raharjo bukan pembuat ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, namun kemudian tergelitik dengan pernyataan-pernyataan Pak Iman yang tidak konsisten. Semakin banyak berbicara di media, semakin kelihatan bahwa ada kebenaran yang disamarkan. Di video kami sebelumnya, kami sudah membahas salah satu pernyataan Pak Iman Raharjo yang saling bertentangan satu sama lain. Di beberapa media, Pak Iman mengaku pernah punya pengetikan, fotokopi dan termasuk usaha percetakan. Namun di media lain, Pak Iman menyangkal pernyataannya sendiri. Pak Iman menyebut bahwa dia hanya memiliki usaha pengetikan dan fotokopi, tetapi tidak punya usaha percetakan. Kalau kalian penasaran, tonton di video kami sebelumnya ya. Linknya ada di kolom deskripsi, dan di pojok kanan atas dari video ini. Di video kita kali ini, kita akan membahas fakta mengejutkan lainnya dari pernyataan-pernyataan terkini Pak Iman Raharjo, yang juga terkesan membantah pernyataannya sendiri di video sebelumnya. Simak baik-baik pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Pak Iman Raharjo, MMMSI, ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Pak Iman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan, saya memang pernah, yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Berkama. Bisa dicek tahun itu, 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin di sini, Paman menyebut bahwa alasan dia tidak lagi membuka usaha fotokopi dan percetakan di Pasar Pramuka adalah karena dia sudah diangkat sebagai Kepala Program Studi atau Kaprodi di jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Profesor Dr. Mustopo. Di sini kita bisa menangkap seolah bahwa karena kesibukan seorang Pak Iman Raharjo sebagai seorang Kaprodi, membuatnya harus menghentikan usahanya di Pasar Pramuka. Bagi yang masih awam di perguruan tinggi, jabatan Kaprodi adalah jabatan struktural di kampus yang membawahi segala kegiatan yang berkaitan dengan program studi yang dipimpinnya, termasuk pelaksanaan perkuliahan, kegiatan penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jika benar Pak Iman Raharjo diangkat sebagai Kaprodi tahun 2002, maka tentu dapat dimaklumi jika dia harus memutuskan hubungan menghentikan dengan semua aktivitas pekerjaan di luar kampus, karena tugas sebagai seorang penanggung jawab di jurusan yang dipimpinnya tentu sangat berat. Namun benarkah demikian? Mari kita simak pernyataan Pak Iman Raharjo yang terbaru, dan sekaligus data fakta di website Kementerian Pendidikan Tinggi yang meragukan bahwa Pak Iman sudah menjadi Kaprodi di tahun 2000. Ya, memang dulu saya pernah usaha di Pasar Pramuka Pojok, yaitu pengetikan. Jadi di samping saya dulu tadi tukang sapu, setelah selesai saya membuka, yaitu pengetikan, ya, jasa pengetikan. Itu tahun 1997 sampai 2002. Memang di situ saya punya beberapa kios, yaitu di depan ada dan di belakang ada. Kemudian karena saya butuh modal untuk yaitu usaha baru, maka kios-kios yang di depan saya jual dan saya pindah di belakang. Jadi saya memang betul, ya, benar, bahkan berani sumpah kalau saya memang
usaha di Pasar Pongkapojok itu hanya dari tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak pernah menginjakkan ke Pasar Pongkapojok karena terkait usaha isu memang, karena setelah di Matraman saya itu usaha restoran Padang. Jadi kalau sekarang dia Di video ini, Paiman mengungkapkan alasan menjual usahanya di Pasar Pramuka adalah karena untuk modal usaha di bidang usaha yang lain, yaitu usaha restoran Padang. Pernyataan ini tentu saja sudah bertolak belakang dengan pernyataan pertama. Jika sebelumnya Paiman menyebut menjual semua usahanya karena dia sudah diangkat jadi kaprodi, di sini Paiman justru membuat pernyataan yang berbeda. Namun kami menemukan sebuah kejanggalan yang patut diduga menjadi alasan kenapa Paiman mencoba menghindari penyebutan jabatannya sebagai kaprodi di tahun 2002, sesuai dengan pernyataannya yang pertama. Namun sebelumnya, simak pernyataan lain Paiman yang juga menyebut alasan menjual kiosnya, yang sekali lagi mencoba menghindari untuk tidak menyinggung lagi jabatannya sebagai kaprodi di tahun 2002. Nah, saya ini memang dulu orang susah. Memang dulu saya punya usaha. Di samping saya ini tukang sapu, saya dulu membuka ketikan di Pasar Pongkapojok. Nah, itu memang saya mengenal Pasar Pongkapojok itu dari tahun 1995 ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 97. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pongkapojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pongkapojok sampai 2017, itu fitnah dan tidak benar ya. Silakan tunjukkan siapa yang mengatakan saya masih di sana tahun 2017, karena saya demi Allah saya memang mengenal Pramuka itu hanya sejak saya punya usaha 1997 sampai 2002, dan setelah itu saya nggak pernah menginjakkan di Pasar Pongkapojok karena saya punya usaha restoran Padang di Kemayoran. Nah, saya memang pernah yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi kaprodi aplikasi negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Bisa dicek tahun itu 2002-2003 itu saya sudah menjadi kaprodi. Jadi tidak benar. Dari website kemendiktisaintek.go.id, saya mencoba menelusuri jejak Paiman Raharjo untuk mengetahui latar belakang pendidikannya. Latar belakang pendidikan ini akan sangat erat kaitannya dengan jabatan fungsional seseorang di kampus. Dari data ini, kita menemukan nama Paiman Raharjo terdaftar sebagai dosen di Universitas Jakarta Internasional di program studi manajemen. Nampaknya setelah tidak lagi menjabat sebagai Rektor Universitas Profesor Dr. Mustopo dan Wakil Menteri Desa, Paiman beralih ke perguruan tinggi lain. Dan data inilah yang saya cari. Di sini, tercatat bahwa Paiman Raharjo menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1994 di dua jurusan sekaligus, yaitu menyandang gelar Sarjana Ekonomi dan Sarjana Ilmu Sosial. Keduanya didapatkan di universitas yang sama, yaitu Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Entah bagaimana caranya, Paiman Raharjo mampu menyelesaikan dua program studi sekaligus dalam tahun yang bersamaan. Dua-duanya lulus di tahun yang sama, yaitu tahun 1994. Apakah di antara kalian ada yang punya pengalaman yang sama? Tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian, di sini tercatat bahwa Paiman Raharjo menyelesaikan program S2 di tahun 2003 di jurusan Manajemen Sains, dan program doktoral diselesaikan di tahun 2012 di Universitas Pajajaran. Di sini fokus saya adalah tahun penyelesaian S2, yang ternyata diselesaikan di tahun 2003. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk diangkat menjadi kaprodi untuk program sarjana adalah dosen tersebut minimal berpendidikan S3. Jika Paiman Raharjo menyelesaikan S2-nya di tahun 2003 dan S3-nya di tahun 2012, maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaprodi program sarjana di tahun 2002? Adalah hal yang tidak lazim jika seorang dosen yang berstatus S1 memimpin jurusan yang menyelesaikan program S1 juga.
Sedangkan untuk dosen pengajar biasa saja, yang menjadi dosen untuk program sarjana harus berstatus S2. Tidak mungkin seorang S1 mengajar calon sarjana, kecuali dia berstatus sebagai asisten dosen, sama seperti Kasmujo. Dari sinilah kemudian patut diduga bahwa Paiman Raharjo pada akhirnya sadar bahwa membawa-bawa statusnya sebagai Kaprodi di tahun 2002 adalah sebuah kesalahan fatal. Dan semoga pihak kampus Profesor Dr. Moestopo dapat memberikan klarifikasi, apakah benar Paiman Raharjo sudah menduduki jabatan sebagai Kaprodi di tahun 2002 dan sekaligus memberikan penjelasan bagaimana seorang Paiman dapat menyelesaikan pendidikan S1 di dua jurusan berbeda di tahun yang bersamaan. Atau, apakah ada kemungkinan website Kemendikbudristek salah menuliskan riwayat pendidikan seseorang? Kita tunggu klarifikasinya. Dari serangkaian fakta ini, apakah Paiman Raharjo masih akan menuduh pihak lain sering membuat pernyataan tidak jelas? Karena semua rekam jejak ini justru membuktikan bahwa pernyataan Paimanlah yang tidak jelas. Semakin banyak membuat klarifikasi, semakin banyak melakukan blunder. Saran kami, jika jejak masa